Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya saat ini kita memasuki semifinal teman-teman. Pertemuan antara Magnus Carlsen menghadapi pecatur tuan rumah Grandmaster Nijat Abbasov. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion ke 4 dan dibalas oleh Nijat Abbasov C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 sehingga Netsbedinov Rossolimo attack di papan. Pion ke 6 berlanjut, maka gajah langsung memukul kuda. Pion B menerima mengarah ke sentral tentunya. B3 saat ini mempersiapkan fianchetto. D6 dan lagi-lagi E5. Magnus mengorbankan pionnya dengan juga harapan diterima tentunya oleh hitam, merusak struktur pion teman-teman. D3 berlanjut saat ini, di mana kuda ke depan dapat membuka ruang untuk juga mengancam pion sentral. F6 dilanjutkan mensupport pion sentral, maka kuda B ke D2, kuda ke H6 saat ini, di mana juga ke depan bermanuver kedua sisi teman-teman. Dan dilanjutkan tentunya benteng ke G1, langkah yang cukup menarik, langkah ke-9 yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, di mana ke depan untuk mendorong pion ke G4 sehingga mencegah kuda untuk aktif ke petak F5. Oleh sebab itulah gajah ke 6 terlebih dahulu, G4 fokus rencana dan kuda justru ke F7. Maka menteri ke E2 pengembangan, gajah ke E7 mempersiapkan rokade mungkin, maka gajah ke B2 dan menteri ke A5 saat ini. Bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan? Ia mencoba mengambil inisiatif C4, maka G5 juga dari hitam. H4 menawarkan, H6 juga mensupport, maka benteng ke H1 kembali, rokade sayap menteri, supaya ke depan apabila terjadi pertukaran, benteng sudah mensupport benteng teman-teman. Dan begitu pun dengan Magnus Carlsen menyepakati ia melakukan rokade, dan tentunya terlihat memberikan pion tidak mungkin diterima, karena cukup berbahaya ke depan menjebak menteri, sehingga menteri mundur ke C7 saat ini dari Nijat Abbasov. Dan bagaimana saat ini putih melanjutkan, Magnus Carlsen menempatkan kuda di sentral, kuda ke 4 tentunya menekan pion ke depan, dan hitam melanjutkan pertukaran pion G memukul pion H, kuda menerima. Dan saat ini juga kita lihat untuk mengancam gajah ke depan, ketika gajah berpindah pion ini tidak ada perlindungan sehingga benteng ke G8 berlanjut, maka F4 teman-teman langsung juga mengetek sentral. Pertukaran pion terjadi, pion E memukul pion F. Tetapi coba teman-teman Anda pause video ini, apa kira-kira rencana yang coba dibangun oleh Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion F6 saat ini. Terlihat mengorbankan kuda, sejatinya tidak. Yang terjadi Nijat Abbasov juga menerima kuda, maka menteri memukul pion E6 skak, waktu yang sama mengancam gajah. Berlanjut gajah ke C8 saat ini, maka tentu mereposisi diri juga mengancam pion di masa depan. Benteng ke E1 di mana juga ke depan untuk mengancam menteri, mengancam kuda, sehingga benteng ke D6 kembali mengancam menteri. Menteri memukul pion saat ini, benteng juga memukul pion mengancam menteri. Menteri ke E3, maka benteng ke E6 lagi-lagi mengancam menteri. Menteri ke D2 dan kuda ke E5 menempatkan di sentral mengancam ke depan disupport oleh benteng, sehingga raja ke C2 menambah support terhadap pion. Raja ke B7, maka benteng ke E3 lagi-lagi juga mencegah tentunya ke depan benteng untuk juga mengancam pion ini, dan sekaligus juga mempersiapkan mungkin ke depan menumpuk benteng di file H atau bahkan di file E. Hitam melanjutkan dengan menteri ke E7, begitupun menantang kuda juga dua kali. Kuda ke F5 kembali mengancam menteri. Menteri ke G5, maka gajah saat ini memukul kuda. Dan sebelum tentunya menteri memukul kuda, maka benteng ke G2 juga terlebih dahulu mengancam menteri. Setelah benteng menutup, barulah benteng saat ini memukul benteng. Pertukaran lalu menteri memukul kuda. Benteng ke H5 berlanjut, langsung juga di sini mengancam juga menteri, melindungi juga gajah, sehingga menteri ke F7 dan menteri ke H2 dari Magnus Carlsen. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Percaya atau tidak teman-teman bahwa raja ke C3 adalah opsi terbaik. Tetapi di dalam posisi ini pun ketika menteri ke H2, hitam memilih langsung benteng ke G6. Sebelumnya memang cukup sulit teman-teman untuk dikalkulasi, dibahas juga secara live. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa menteri ke F1 apabila ditemukan oleh hitam, kemungkinan akan menang. Di mana idenya, semisal benteng memukul pion saat ini, masalahnya benteng akan memukul benteng. Dengan ide diterima, maka menteri ke E2 skak, waktu yang sama mengancam gajah.
Opsi yang kedua, bagaimana bang jika saat ini Raja justru ke C3? Maka bedanya ketika sudah Menteri ada di F1, ada potensi untuk ke C1 skak. Menteri menutup, maka Menteri ke E1 skak. Di mana Menteri menutup, benteng sudah bisa saat ini memukul teman-teman. Kita lihat, apabila benteng memukul benteng, jelas di sini akan unggul satu perwira. Sangat-sangat menarik bagaimana hal yang bisa saja terjadi. Kita kembali. Akan tetapi di dalam posisi ini Nijat Abbasov memilih dengan benteng ke G6, maka berlanjut saat ini tentunya dengan gajah ke F4. Benteng ke F6 dilanjutkan, dimana juga teman-teman kita lihat apabila juga ke depan gajah berpindah, tentunya juga ada potensi ke depan untuk melakukan skak mengancam menteri, sehingga gajah ke I3 mencegah juga teman-teman. Gajah ke F5 berlanjut, maka gajah memukul pion saat ini. Langkah menteri juga untuk ke E8 adalah sebuah opsi, dipilih menteri juga langsung ke G6. Menekan pion cukup logika. Raja ke C3 dan benteng ke E6 teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi seperti ini, bahwa gajah memukul pion apa yang terjadi? Maka gajah bisa saja memukul pion teman-teman. Ini adalah sebuah teknik, karena apabila diterima, maka membawa menteri ke C7 ini melakukan skak, raja berpindah, benteng ke A5, ini adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman di sini dilakukan benteng ke E6, maka berlanjut benteng ke H4 langsung saat ini, di mana sebelumnya memukul pion juga masih bisa teman-teman. Apabila diterima, maka tetap melakukan skak saat ini. Raja ke A8 memang tidak ada benteng, tetapi yang ada adalah menteri ke A5 dapat melakukan skak, juga mengembalikan perwira teman-teman. Di sini dapat dimakan juga teman-teman. Juga ada potensi ke depan, kita lihat sangat-sangat berbahaya tentunya. Dan bahkan dari kualitas pion pun bahwa putih lebih baik. Akan tetapi dipilih terlebih dahulu tentunya dengan benteng ke H4 saat ini, dimana juga ada potensi juga di masa depan teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah ke G4 saat ini, maka gajah baru memukul pion dan menteri ke F6 skak. Ini adalah sebuah kesalahan. Kita akan melihat dengan jelas mengapa ini sebuah kesalahan, karena setelah raja berpindah tidak ada lagi ke depan yang bisa dilakukan oleh hitam. Karena seperti ini, opsi terbaik ialah ke G7 di baris ke-7 teman-teman. Bedanya seperti ini, raja saat ini berpindah, maka raja bisa memukul gajah karena menteri tidak bisa melakukan skak. Opsi terbaik, menteri harus ke G1 skak, maka raja ke B7, benteng memukul gajah, C5 dapat melakukan skak, diterima maka menteri ke E5 skak. Ini akan terjadi langkah repetition ke depan teman-teman, dimana ini pun cukup sebanding tentunya, dimana benteng juga keunggulan pion ini bersaing dengan menteri dan secara komputer pun ini sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda teman-teman di dalam posisi seperti ini, ketika dimainkan ke F6 melakukan skak, maka raja ke B4 opsi terbaik, benteng ke E5 saat ini. Bedanya apabila diterima gajah saat ini, kita lihat tidak ada menteri di baris ke-7 sehingga menteri ke C7 bisa melakukan skak. Raja berpindah, maka gajah juga dapat dimakan ancaman skakmat ke depan sehingga benteng mundur, maka di sini benteng ke G7 ancaman skakmat pun tak bisa dicegah. Oleh sebab itulah teman-teman di dalam posisi seperti ini, benteng ke E5 masih dicoba, maka D4 mengusir juga benteng, menteri ke E7 skak, simple, pion menutup ke C5. Di sini juga Nijat Abbasov menyerah. Sangat-sangat menarik. Mengapa menyerah? Ada dua kemungkinan. Benteng ke E6 misalkan dilanjutkan, maka di sini tentunya langsung juga dapat dilakukan skakmat teman-teman, di mana satu-satunya raja berpindah ke E6, menteri ke B6 adalah skakmat. Dan opsi yang kedua, bagaimana jika saat ini gajah diterima? Maka yang terjadi teman-teman kita lihat, apabila langsung dimakan tentunya dengan menteri benteng, di sini juga benteng akan hilang, tetapi pion akan memukul benteng. Kita lihat di sini gajah akan tumbang. Apabila H5 mensupport gajah, maka dimakan saja teman-teman. Pertukaran dengan ide ke depan, kita lihat unggul 3 pion dalam skala Super Grandmaster, jelas unggul permainan. Dan untuk itulah Nijat Abbasov menyerah dan Magnus Carlsen memenangkan game yang pertama. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer cukup komplikatif teman-teman. Magnus Carlsen memiliki 87% dan Nijat Abbasov 81,4%. Dan kita lihat bagaimana permainan terjadi. Pembukaan yang tidak sering dimainkan teman-teman, sangat-sangat langka dan juga berbeda tentunya dari permainan pada umumnya. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka, please like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada saran, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan lagi-lagi teman-teman, dari semifinal yang terjadi, Pragnananda bertemu dengan Fabiano Caruana, Nijat Abbasov dengan Magnus Carlsen. Siapa dukungan Anda untuk menuju final? Salam satu token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.